Anda kembali dalam pembunuhan sadis di Pulau Mas, Jakarta Timur. Pemirsa, 6 korban tewas sudah dimakamkan, sementara para pelaku masih dikejar oleh pihak kepolisian. Lalu bagaimana para pakar melihat kasus pembunuhan secara sadis ini? Di studio sudah bersama saya Reza Indragiri yang merupakan psikolog forensik. Selamat siang, Mas Reza. Sehat, Mas Reza? Alhamdulillah. Ya, dan narasumber kita yang kedua adalah Thomas Sunario yang merupakan kriminolog dari Universitas Indonesia. Selamat siang, Pak Thomas. Selamat siang. Apa kabar, Pak Thomas? Baik. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita ke Mas Reza dulu. Mas Reza, pihak kepolisian menyatakan bahwa kasus ini bukanlah sebuah aksi perampokan, namun sebuah pembunuhan. Namun meskipun motif belum diketahui juga secara pasti, bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, dari pagi Pak Kabid Humas dan kemarin malam Pak Kabid Humas juga menegaskan itu bukan perampokan karena tidak ada barang berharga yang hilang. Ya. Cuma bagi saya justru menurut saya sebaiknya tidak usah terlalu buru-buru disimpulkan karena bicara tentang barang berharga itu tidak melulu dalam bentuk televisi, Gucci antik, tape recorder, mobil atau barang-barang yang terlihat langsung gitu ya. Tapi barang berharga itu bisa dalam bentuk perhiasan, kartu kredit, atau apapun namanya yang kecil yang barangkali tidak seketika bisa langsung diketahui di mana keberadaannya, apakah sudah hilang atau masih di tempatnya. Kalaupun tidak ada, siapa yang mengambilnya kan kita belum tahu. Alhasil spekulasi tentang perampokan menurut saya tidak ada salahnya untuk tetap dibiarkan terbuka untuk sementara waktu sampai investigasinya selesai. Berarti maksud Anda masih ada kemungkinan bahwa kasus ini adalah perampokan? Opsi itu tetap dibuka. Karena sekali lagi definisi tentang perampokan bahwa barang berharga tidak ada yang hilang, menurut saya agak sumir. Lalu indikasi apa lagi yang bisa menyatakan bahwa kasus ini adalah sebuah perampokan? Ya, perampokan sudah jelas bisa disebut sebagai perampokan kalau memang ada barang berharga yang hilang. Barang berharga yang milik korban yang diasumsikan dibawa lari oleh pelakunya. Tapi kan sejauh ini belum bisa dipastikan, menurut saya belum bisa dipastikan 100% gitu. Walaupun Pak Kabid Humas mengatakan demikian. Nah, kendati demikian dalam kasus ini tanpa bermaksud untuk mendahului kerja teman-teman kepolisian ya, ada spekulasi lain yang barangkali juga perlu dibuka, yaitu terkait apakah ini merupakan pembunuhan. Bisa iya, bisa tidak. Persoalannya adalah kalau memang ini direncanakan sejak awal sebagai sebuah bentuk pembunuhan, mengapa kemudian pelaku menyisakan sekian banyak orang dalam keadaan tidak meninggal dunia? Masih hidup. Dan itu menjadi sebuah blunder besar. Karena apabila para korban ini selamat, sehat, dan suatu saat bisa terlibat dalam proses hukum, maka mereka akan menjadi saksi emas. Gitu. Mas Reza, kalau Anda melihat masih ada korban yang masih hidup, menurut Anda, apakah ini memang sengaja disisakan oleh para pelaku, atau memang mereka tidak berhasil untuk membunuh semua korbannya, atau seperti apa? Itu sebabnya bagi saya, walaupun ada 6 orang yang meninggal dunia, barangkali perlu dipilah secara pasti apakah sepenuhnya 6 orang tersebut merupakan korban pembunuhan, spekulasi kedua tadi, ataukah ada kemungkinan spekulasi ketiga bahwa sebagian korban memang dibunuh, sebagian korban lain adalah korban penganiayaan, tetapi meninggal dunia. Spekulasi kedua dan ketiga, pembunuhan di satu sisi dan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia di lain sisi, itu delik pidananya berbeda. Dan bisa dipastikan ada dinamika psikologis yang juga berbeda melatar belakangi peristiwa tersebut. Oke, Pak Thomas, setuju dengan kemungkinan masih ada indikasi bahwa ini adalah sebuah perampokan? Ya, saya kira tidak menutup kemungkinan itu perampokan biasa ya. Karena biasanya juga seorang perampok rumah gitu ya, dia sengaja untuk menghindari persentuhan dengan korban. Nah, lalu barangkali nanti yang kasus ini meskipun belum terbuka, dia masuk ke dalam, lalu ada orang yang melihat. Ya, nah siapapun pelaku itu kan dia juga punya rasa takut, rasa takut kemudian menimbulkan kepanikan dalam dirinya sehingga terjadi seperti hal-hal yang terjadi sekarang ini. Jadi kemungkinan sebagai perampokan murni itu pun bisa, ya. Nah tapi ada yang lain lagi ya kemungkinannya, ya, karena kalau saya ikuti berita di iNews tadi kan sudah katanya korban itu Pak Dodi, ya, dia juga pengusaha kaya, ya, terkenal, bahkan kenal dengan pejabat-pejabat, ya. Ya, nah ini ada kemungkinan juga masalah-masalah bisnis, ya, barangkali juga masalah-masalah yang lain, ya, apakah ada politik, ya itu. Nah ini seringkali juga ada kemungkinan itu terjadi dengan di dalam dunia politik, di dalam bisnis itu. Semacam ada yang kalau dikatakan ada subculture deviant of
corporate crime. Oke. Ya. Jadi dalam keadaan tertentu bisa saja dia melakukan kekerasan gitu. Oke. Berarti menurut Anda masih banyak sekali kemungkinan? Banyak sekali kemungkinan. Mulai dari perampokan, persaingan bisnis juga masih bisa menjadi motif dari pembunuhan tersebut. Betul. Oke, Mas Reza, kalau tadi kita dengarkan bahwa keterangan dari pihak kepolisian bahwa beberapa korban, yaitu 5 korban meninggal itu dinyatakan bahwa kekurangan oksigen. Namun 1 korban yaitu Dodi Triyono meninggal dengan kondisi pembuluh darah yang pecah. Ya. Kalau dari pengamatan Anda, seperti apa Anda Itu melihat? penjelasan yang sangat ilmiah saya yakini dari kedokteran forensik. Tetapi belum mencapai sebuah poin di mana kemudian kasus ini akan bisa menjabarkan tentang perilaku para pelaku. Oke. Apakah pembuluh darah pecah itu akibat pencederaan yang dilakukan oleh si pelaku, ataukah pembuluh darah itu akibat benturan, ataukah pembuluh darah pecah itu akibat pengaruh zat kimia tertentu, itu yang belum terjawab. Oke, kekerasan seperti apa yang bisa mengakibatkan korbannya mengalami pembuluh darah yang pecah? Shock pun, Shock tanpa juga ada bisa. Benturan secara fisik Tanpa pun, sentuhan kondisi fisik shock juga yang luar bisa. biasa, Oke. guncangan secara psikologis luar biasa, itu bisa mengakibatkan pembuluh darah juga pecah. Tapi kalau kita lihat cuma 1 korban yang mengalami pembuluh darah pecah. Iya, tadi itu sebabnya saya katakan harus ada proses otopsi yang bisa memastikan apakah seluruh korban yang meninggal dunia ini kehilangan nyawa disebabkan oleh perilaku yang sama, ataukah ke-6 orang korban yang meninggal dunia ini disebabkan oleh modus atau tindakan yang berbeda satu sama lain. Itu sebabnya, kembali saya garis bawahi, ada 2 spekulasinya. 1 pembunuhan, dan 1 lagi adalah penganiayaan. Namun begitu beratnya penganiayaan itu mengakibatkan korban meninggal dunia. Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia itu bukan pembunuhan, karena deliknya juga berbeda. Dalam ilmu forensik, Mas Reza, sebenarnya berapa lama untuk mengetahui para korban ini, mulai dari penyebab dia mengalami pembuluh darah yang pecah sampai kemudian meninggal dunia? Iya. Oh, itu dalam teori psikologi selalu berbicara tentang faktor interaksi antara faktor dalam dan faktor luar. Dalam bahasa yang lebih teknis, interaksi antara faktor disposisi, faktor bawaan, kecenderungan, bakat, daya tahan tubuh dan seterusnya, dan faktor situasi atau faktor lingkungan. Nah, kedua hal itu tentu saja harus ditelaah secara komprehensif untuk bisa memastikan atau menjawab pertanyaan yang Anda kemukakan tadi. Karena tidak ada akhirnya sebuah acuan tunggal bahwa A, B, C memiliki daya tahan yang sama sehingga diduga akan meninggal dunia pada rentang waktu yang juga kurang lebih sama. Saya ke Pak Thomas. Pak Thomas, para pelaku atau pelaku meninggalkan, kita tidak tahu apakah mereka sengaja atau tidak sengaja meninggalkan para korban yang masih dalam kondisi hidup begitu. Apakah ini menandakan bahwa para pelaku merupakan penjahat amatiran atau bagaimana? Tapi kita tahan dulu Pak Thomas dan juga Mas Reza, kita akan lanjut lagi usai jeda berikut.